diri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Medi Andika SH MH bin HM Bastari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medi Andika SH MH bin HM Bastari oleh karena itu dengan hukuman mati. Tahanan negara. Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di kota Bandar Lampung tahun 2016 lalu. Kejadian ini membuat orang-orang yang mengenal pelaku maupun korban seakan-akan tak percaya. Sebab pasalnya hubungan antara korban dan pelaku itu udah sahabatan dari mereka mengenyam pendidikan S1 di Universitas Bandar Lampung. Bahkan masing-masing keluarga mereka itu sudah saling mengenal satu sama lain dan terlebih hubungan mereka layaknya kerabat sendiri. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Siang itu, seorang warga Martapura, Oku Timur yang sedang fokus memancing di Sungai Komering, Desa Tanjung Kemala, merasa terusik dengan aroma busuk yang dari tadi memecahkan konsentrasinya. Merasa sangat terganggu dengan bau tersebut, warga berinisial Y itu mencari sumber aromanya. Tak jauh dari tempat dia duduk, terlihat samar-samar potongan tubuh manusia bagian kaki hingga pangkal paha di dalam kardus yang mengapung di antara tumpukan sampah di pinggiran sungai. Penasaran apakah benar itu kaki manusia, Y pun mendekatinya. Betapa terkejut dan ketakutan, dugaan si Y rupanya tak salah. Dia langsung bergegas menjauh dari situ lalu melaporkan temuan kaki tersebut kepada Kepala Desa Tanjung Kemala. Sekitar 30 menitan beberapa warga setempat bersama Kepala Desa melaporkan hal ini kepada kepolisian setempat yang saat itu mereka langsung menuju ke TKP. Selanjutnya, potongan kaki itu diamankan oleh pihak kepolisian dan mereka berusaha mencari bagian tubuh lainnya di sekitar lokasi. Tak jauh dari area penemuan pertama, polisi serta warga berhasil menemukan potongan kaki lainnya. Mereka juga berhasil menemukan bagian kepala yang ditemukan 100 meter dari TKP pertama. Kondisi kepala itu terbungkus kantong kresek, sementara potongan tubuh besarnya belum ditemukan. Guna kepentingan penyidikan, polisi kemudian membawa penemuan beberapa anggota tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk penyelidikan lebih lanjut. 6 hari usai penemuan tersebut, tepatnya tanggal 25 April tahun 2016, Polda Lampung menerima sebuah laporan orang hilang yaitu Muhammad Pansor yang merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Istrinya yang bernama Umi Kalsum mengatakan bahwa suaminya terakhir kali terlihat pada tanggal 15 April. Hari itu juga terakhir kalinya Pansor terlihat masuk kerja oleh rekan-rekannya. Menurut Umi, mengatakan bahwa dirinya sempat berkomunikasi melalui ponsel dengan suaminya. Pansor kala itu izin setelah pulang kerja, ia hendak langsung pergi ke Jakarta menghadiri rapat partai. Namun habis itu Umi tak mendapat kabar lagi dari suaminya. Ditelepon pun tidak diangkat. Berhari-hari tak ada kabar juga, Umi akhirnya melaporkan suaminya hilang ke Polda Lampung. Lalu kemudian Polda Lampung bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan tentang penemuan potongan tubuh beberapa hari silam. Mereka menyelidiki adakah hubungan antara kasus penemuan jasad tanpa identitas tersebut dengan laporan hilangnya Muhammad Pansor. Polda Lampung selanjutnya memberi kabar keluarga Pansor mengenai penemuan jasad yang diduga ciri-cirinya mirip dengan Muhammad Pansor. Keesokan harinya, keluarga Pansor didampingi oleh Ditkrimum Polda Lampung mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
Sesampainya di sana, keluarga Pansor ternyata belum bisa meyakini bahwa jasad yang ditemukan itu adalah Muhammad Pansor. Namun, menurut keterangan adik Pansor mengungkapkan bahwa jasad itu ada kemiripan dengan kakaknya. Hal ini dikuatkan dengan ciri kumis yang hampir sama dengan kakaknya. Demi memastikan identitas jasad tersebut, tim kepolisian yang menangani kasus ini membawa sampel DNA dari potongan bagian anggota tubuh tanpa nama itu ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri pada tanggal 11 Mei 2016 untuk dilakukan tes DNA. Hampir 3 minggu lamanya hasil tes DNA baru keluar. Polisi mengumumkan bahwa hasil tes DNA menyatakan benar jasad tanpa nama yang ditemukan di pinggiran Sungai Komering itu adalah anggota tubuh milik Muhammad Pansor, orang penting yang menduduki kursi Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi PDI Perjuangan dengan masa period 2014 hingga 2019. Berdasarkan keterangan saksi mata dari pihak keluarga Pansor sendiri, yaitu putranya, mengatakan bahwa pada hari di mana Pansor terakhir kali terlihat, dia dan putranya sempat melakukan ibadah sholat Jumat bersama di masjid yang berlokasi di Jalan Raden Inten depan kantor BRI Tanjung Karang. Usai menunaikan ibadah sholat Jumat, sebelum pulang, mereka menuju ke rumah makan Kamang yang berada di belakang Hotel Ria, Jalan Kartini, Tanjung Karang. Dan ketika mereka baru sampai di depan Hypermart, sekitar pukul 1 siang, Pansor menerima telepon dari seseorang yang diduga teman dekatnya Medi Andika, yaitu seorang anggota Satintel Polresta Bandar Lampung. Menurut kesaksian putranya, Pansor kala itu mendengar ayahnya berbicara seperti ini. "Iya Met, tunggu. Kalau mau ketemuan nanti jam 2 aja." Setelah selesai makan, mereka pulang ke rumah. Lalu, tepat pukul 2 siang, Pansor izin pergi ke istrinya, bilang mau ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung, dan sekalian pulang kerja dia akan langsung berangkat ke Jakarta menghadiri rapat partai. Itulah Muhammad Pansor terakhir kali terlihat yang diduga kuat Medi Andika sempat bertemu dengan Pansor pada hari itu. Pihak dari keluarga Pansor pernah menghubungi Medi untuk menanyakan keberadaan Pansor, namun tidak pernah diangkat teleponnya. Sementara berdasarkan hasil visum anggota tubuh Pansor, ditemukan proyektil jenis revolver kaliber 38 di bagian kaki. Karena diduga adanya keterlibatan Medi dengan hilangnya Pansor, polisi pun melakukan uji balistik terhadap sejumlah barang bukti yang diduga menjadi barang bukti kuat, diantaranya pistol milik Brigadir Medi Andika. Nah, setelah dilakukan perbandingan, ternyata hasilnya positif, bahwa proyektil yang ditemukan di kaki Pansor identik hasil dari pistol yang dimiliki Brigadir Medi Andika. Dugaan keterlibatan Medi terhadap kematian Pansor semakin kuat ketika polisi menyelidiki call data record dari SIM card milik Pansor yang ditemukan oleh seorang buruh pabrik di daerah Tangerang. Hasil penyelidikan dari call data record tersebut membuktikan bahwa pada hari Pansor menghilang, mereka memang sempat berkomunikasi yang disaksikan oleh putra Pansor. Selain itu, hasil penelusuran dari sinyal handphone milik Medi makin menguatkan adanya pertemuan antara Medi dan Pansor pada waktu dan tempat yang sama saat Pansor dinyatakan menghilang, yaitu di rumahnya Medi Andika. Ketika polisi menyelidiki rumah Medi, mereka menemukan barang bukti lainnya, diantaranya yaitu cincin milik Pansor dan sebilah golok yang digunakan untuk memotong-motong tubuh Pansor. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, polisi menetapkan Medi Andika sebagai tersangka atas kematian Pansor. Tak hanya itu, ada lagi satu tersangka lain yang diduga ikut membantu membuang jasad Pansor, yaitu Tarmizi, rekan dari Medi Andika. Sehingga mereka berdua ditangkap kepolisian di tempat yang berbeda pada tanggal 26 Juli tahun 2016. Tersangka Tarmizi sempat mengenakan jam tangan milik Pansor yang diakui itu merupakan pemberian dari Brigadir Medi Andika. Jam tangan tersebut kemudian disita polisi sebagai barang bukti lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Medi membantah bahwa dirinya adalah tersangka dari kasus pembunuhan Muhammad Pansor. Bahkan saat polisi menggelar prarekonstruksi, Brigadir Medi Andika enggan memerankan adegannya. Meski begitu, proses hukum terhadap Medi Andika terus berlanjut sebab bukti-bukti yang ditemukan sudah sangat kuat untuk menetapkan dia sebagai tersangka dari kasus ini.
Di dalam persidangan, Tarmizi mengaku tak tahu menahu bagaimana cara Medi menghabisi Muhammad Pansor. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya diminta Medi untuk menemaninya ke Martapura membuang beberapa kardus. Awalnya juga Tarmizi tak tahu isi dalam kardus-kardus tersebut. Selesai membuang kardus dan balik ke Lampung, Tarmizi baru diberitahu Medi bahwa isi kardus itu merupakan jasad seseorang. Dia bahkan diancam Medi untuk tidak membeberkan hal ini ke siapa-siapa. Saat ditahan pun, dia meminta agar tidak ditahan di satu tempat bersama Medi karena takut terjadi apa-apa. Sehingga mereka pun ditahan secara terpisah sambil menunggu sidang lanjutan. Walaupun Medi tak mengakui, hasil tes poligraf menunjukkan bahwa dirinya berbohong ketika ditanyai beberapa pertanyaan tentang kematian Muhammad Pansor. Dalam persidangan berikutnya, Medi bahkan menuduh bahwa istri Pansorlah otak dari pembunuhan suaminya tersebut. Medi mengatakan bahwa dirinya diminta Umi Kalsum untuk mencarikan orang buat ngasih pelajaran kepada Pansor dan selingkuhannya. Atas permintaan tersebut, Medi menghubungi Anton yang merupakan kenalannya dari Jakarta. Medi diberi imbalan sebesar 10 juta rupiah oleh Umi untuk mencari orang dalam menjalankan misi pelenyapan Pansor. Sementara Anton dikasih 7,5 juta untuk memberi mereka pelajaran. Tiba hari yang ditentukan, ternyata Pansor hanya bertemu sebentar saja dengan selingkuhannya. Dan kala itu, Medi meminta Anton tetap menjalankan misi meski tidak ada selingkuhan Pansor. Namun keterangan Medi tersebut tidak dapat dibuktikan. Hakim menilai bahwa Medi mengada-ngada dan mengarang cerita setelah dirinya tahu terancam hukuman mati. Pasalnya, selama ini Medi bungkam tidak memberikan keterangan apapun kepada polisi. Sehingga setelah melalui beberapa persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhi hukuman mati terhadap terdakwa Medi Andika pada tanggal 17 April tahun 2017. Berdasarkan laporan resmi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kronologi kejadiannya seperti ini. Jumat 15 April 2016, usai Pansor dan putranya menunaikan ibadah sholat Jumat, mereka menuju rumah makan. Dalam perjalanan, Pansor menerima telepon dari Medi dan janjian akan bertemu hari itu juga pukul 2 siang. Selesai makan, Pansor dan putranya pulang ke rumah. Lalu, tepat pukul 2 siang, Pansor izin pergi ke istrinya, bilang mau ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung dan sekalian pulang kerja dia akan langsung berangkat ke Jakarta menghadiri rapat partai. Namun ternyata Pansor tidak pergi ke Jakarta, melainkan mendatangi rumah Medi yang berada di perumahan Permata Biru, Blok C15, nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sesampainya di sana, mereka memutuskan pergi keluar untuk membicarakan masalah bisnis mobil. Diduga saat di tengah perjalanan, mereka berselisih pendapat tentang bisnis mobil sehingga membuat Medi naik pitam dan menembak kaki Pansor di dalam mobil. Pansor yang mulai tak berdaya tersebut dibawa kembali menuju rumah Medi dan di sanalah Medi memotong tubuh Pansor yang masih dalam keadaan hidup. Kelar melakukan aktivitas tersebut, Medi kemudian menghubungi Tarmizi untuk mengajaknya pergi ke Martapura membuang jasad Pansor yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa kardus. Menurut kesaksian Tarmizi, Medi bahkan membakar salah satu kardus sebelum akhirnya dibuang ke Jembatan 2 Martapura. Sementara kardus lainnya dibuang ke tempat yang berbeda. Selanjutnya, guna menghilangkan jejak, Medi merusak ponsel milik Pansor, tetapi SIM card di dalam ponsel Pansor terlebih dahulu dipindahkan ke ponsel seharga 150.000 yang dibeli Tarmizi atas suruhan Medi. Lalu ponsel tersebut dibuang dari atas jembatan yang berada di Kota Bandar Lampung dan ponsel itu jatuh tepat di atas truk yang kemudian ponselnya ditemukan seorang buruh di Tangerang. Sementara, mobil milik Pansor yang juga menjadi tempat eksekusi Pansor itu digadaikan ke Jakarta atas bantuan rekan Medi yang ada di sana. Sebelumnya, mobil tersebut dibawa ke tempat pencucian mobil oleh Tarmizi terlebih dahulu untuk membersihkan bercak darah yang ada di dalamnya. Agar tidak membuat curiga karyawan cuci mobil, Tarmizi disuruh Medi bilang bahwa mobil itu habis dipakai anggota polisi apabila karyawan cuci mobil tanya mengenai bercak darah tersebut. Nah, itulah tadi kasus persahabatan dua orang penting di Kota Bandar Lampung yang berakhir memilukan. Semoga dari kasus ini membuat kita lebih waspada kepada siapapun.
Sebab kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang asing, namun bisa jadi juga orang terdekat kita. Sekian dulu cerita hari ini, terima kasih banyak buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. Have a nice day and see you.